Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, bagaimana kita mempertebal keimanan dan juga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bergantungkan kehidupan ataupun urusan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ke Ustadz Ahmad Khan. Ustadz, bagaimana dengan fenomena seseorang ketika kita meminta sesuatu atau materi kepada manusia? Berarti ini kan menggantungkan hidupnya kepada manusia. Apakah itu bagian seperti itu atau justru sebaliknya? Bagian ikhtiar atau tawakal kepada manusia. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah ada kisah yang sangat menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, itu saya pernah baca. Datang satu orang kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika itu orang ini meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi memberikan sedekah kepadanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat keadaan seorang yang datang ini dalam keadaan fisiknya masih muda, usianya juga masih muda. Lalu kemudian datang meminta-minta kepada Nabi. Bukan berarti Nabi tidak mau memberi kepada orang yang datang meminta, karena di dalam hadis yang lain banyak sekali riwayat yang menceritakan ketika Rasulullah didatangi oleh orang tua yang rentah meminta gamis yang dipakai oleh Rasulullah, padahal gamis itu baru dihadiahkan oleh sahabat. Nabi bilang, ayo ikut ke rumah saya. Nabi lepaskan di rumahnya gamis yang beliau pakai tadi dan beliau berikan kepada orang yang meminta tadi, dan Nabi memakai pakaian Nabi yang lama yang banyak tambelannya. Jadi di dalam satu sisi Rasulullah SAW memberi sedekah kepada orang fakir, orang yang membutuhkan. Tapi di dalam kisah yang akan saya ceritakan ini, Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana ketika ada datang orang yang meminta-minta, padahal dia adalah orang yang mampu untuk bekerja, padahal dia adalah orang yang mampu untuk melakukan yang namanya ikhtiar di dalam ma'isyah, mata pencarian, tapi justru dia minta-minta karena udah keenakan minta, udah keenakan dibagi, akhirnya nggak mau ikhtiar. Maka Nabi bilang sama sahabat, tolong ambilkan di rumah sesuatu yang bisa dijual. Ternyata dicari, hanya ditemukan ceret yang udah jelek. Lalu kemudian dijual, dapat beberapa dirham, lalu setengahnya diberikan kepada dia buat dibagi ke keluarganya, setengahnya lagi Nabi belikan kampak dan alat-alat untuk apa? Menebang kayu. Akhirnya ketika itu Nabi bilang, ini yang setengah kamu beri buat keluarga kamu, buat makan mereka, yang setengah lagi saya belikan alat-alat, kamu ikut sahabat fulan untuk menebang kayu bakar. Setelah beberapa hari kemudian Nabi sampaikan kepada orang tersebut, la an yahtatiba ahadukum huzmata hatabin ala dharihi khairun lahu min yani as'al ala ahadin. Kata Nabi Muhammad, seseorang yang memotong kayu bakar dari pohon-pohon, lalu kemudian diikat, lalu dipikul dengan pundaknya sendiri, dengan jeripayanya, keringatnya, dan menghasilkan nafkah, itu lebih baik bagi seseorang ketimbang dia meminta-minta kepada orang lain. Masya Allah. Baik, sedikit waktu saja, sedikit dari Ustadz Yusuf Hakam untuk mengakhiri tema besar kita ya, tentang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, intinya orang kalau sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada keinginan apapun di dalam hatinya. Saya mohon waktunya izin sedikit. Sebagaimana tawakalnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Ibu dalam Tanbihul Muqtarin, seorang ulama besar yang luar biasa, tidak disangsikan lagi keilmuannya, punya anak dididik untuk seperti ayahnya, nggak mau Ibu. Kadang kita bapaknya pilot, pengen anaknya pilot, ibunya ini pengen ini, tapi anak nggak mau. Ini ulama besar, anaknya nggak mau dia Bu. Udah diikhtiarkan nggak mau, bahkan sering berontak. Maka saat itulah beliau bertafwid, tawakal kepada Allah, pasrah, sehingga tidak ada keinginan lagi. Sehingga pasrah yang tulus, tidak ada keinginan apapun. Beliau masih hidup, anaknya Allah berikan karunia sesuai dengan kehendak apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Maka taslim, pasrahkan segala sesuatu kepada Allah, jangan ada tendensi apapun di dalam hati kita. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Yusya Hakam, Ustadz Ahmad Khan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan akan memperdalam keimanan kita dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi.
Baik pemirsa, terima kasih, kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa besok kita kembali hadir dengan tema Islam, Selamat dan Menyelamatkan yang insya Allah akan hadir Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Habib Nabil Al-Musawah yang akan bertempat di Masjid Al-Kausar, Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan dan juga Sarung Wadimar, tentu Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha ma batan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abudana wa qira'atana wa tamim taksirna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.